Bunuh, blokir. Klan Jiwa Es meraung dan menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, jumlah mereka terlalu sedikit dibandingkan dengan iblis dan sulit untuk menghentikan mereka semua. Raungan. Seekor kera iblis, setinggi lebih dari 1000 meter, bergegas dari kejauhan dan meninju susunan itu. Dorong. Formasi itu bergetar hebat, dan retakan muncul di atasnya. Mengerikan. Kekuatan kera iblis itu sangat mengerikan. Mungkin telah mencapai puncak alam dewa surgawi. Faktanya, ada lebih dari satu puncak dewa surgawi di antara para iblis. Meskipun ada ahli alam dewa puncak di klan Jiwa Es, mereka tidak sebanyak iblis. Dorong. Di sisi lain, seekor burung raksasa ditutupi oleh ki iblis. Lebar sayapnya beberapa ribu meter. Ia membuka mulutnya dan meludahkan petir hitam, yang membombardir susunan itu. Formasi itu tidak tahan lagi. Itu terus pecah dan kemudian meledak. Raungan. Kera iblis itu meraung. Ia menghentakkan kaki di tanah dan melesat ke langit. Kemudian, tubuhnya yang besar melihat ke bawah dari atas dan menyerbu ke arah markas klan Jiwa Es. Dorong. Dalam sekejap, setidaknya selusin master klan Jiwa Es terbunuh oleh kera monster itu. Pada akhirnya, kera monster itu menghantam markas dengan keras. Seluruh markas meledak, kerikil berterbangan di mana-mana, dan debu memenuhi udara. Pada saat yang sama, iblis-iblis mengerikan lainnya juga melancarkan serangan mereka. Adegan itu dipenuhi dengan teriakan dan darah. Klan Jiwa Es berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dan bukan tandingan mereka. Puff! Lu Ming membunuh iblis dewa sejati tingkat 9 dengan satu tembakan. Kemudian, ia menghindari serangan iblis tingkat dewa surgawi dengan sekejap. Iblis-iblis ini akan menemukan lawan mereka berdasarkan aura mereka. Iblis yang kuat akan menemukan ahli yang kuat, sedangkan iblis yang lemah akan menemukan yang lemah. Kultivasi Lu Ming berada pada tahap kelima alam dewa sejati. Oleh karena itu, banyak iblis dan iblis tingkat dewa sejati menyerbu ke arahnya. Namun, saat Lu Ming membunuh semakin banyak iblis, iblis yang lebih kuat juga mengincarnya. Sudah ada iblis tingkat dewa surgawi yang menyerangnya. Tekanan Lu Ming meningkat. Kita tidak bisa terus seperti ini. Ada terlalu banyak Yaomo. Lu Ming menghela napas panjang lega. Kemudian, dia menemukan tempat dan duduk bersila, menyalurkan dan mengatur napasnya. Setelah beberapa jam, energi Lu Ming telah pulih ke puncaknya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Ouyang siang-siang, Yue Linglong, Wu Zifeng, dan yang lainnya. Lu Ming sedikit khawatir. Namun, dengan kekacauan saat ini, dia memiliki kemauan tetapi tidak memiliki kekuatan. Dia hanya bisa bergantung pada keberuntungannya sendiri. Raungan, raungan. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh. Setan dan iblis melesat lewat, mengejar yang lain. Lu Ming menarik kembali auranya dan terus bergerak maju. Sekarang, bagian belakang menjadi sangat tidak aman. Ini karena ada sejumlah besar setan, serta Raja Dewa yang menakutkan yang tingginya 100 meter dan ditutupi sisik oranye. Jika seseorang disentuh oleh makhluk-makhluk itu, dia mungkin akan terbunuh dengan satu tamparan. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Ming bolak-balik melewati pegunungan yang biadab. Dari waktu ke waktu, Lu Ming akan diburu oleh setan-setan jahat. Untungnya, Lu Ming tidak bertemu dengan setan-setan jahat yang terlalu menakutkan. Selain itu, dia mendapat bantuan Qiu-Qiu. Selama dia tidak bertemu dengan setan-setan jahat di alam dewa surgawi tingkat keempat atau lebih tinggi, Lu Ming tidak perlu khawatir untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan cara ini, Lu Ming tidak tahu seberapa jauh dia telah berlari. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, terdengar ledakan dahsyat di depan mereka, begitu pula dengan raungan para iblis. Jelas terlihat bahwa seseorang tengah bertarung dengan para iblis. Aku ingin tahu siapa orangnya. Ayo kita lihat. Lu Ming menyembunyikan auranya dan dengan hati-hati berjalan menuju medan perang. Lu Ming khawatir jika itu adalah seorang kenalan, dia masih bisa mengulurkan tangan. Jika itu adalah musuh, dia tidak akan peduli. Tidak lama kemudian, Lu Ming memanjat puncak gunung yang tidak terlalu tinggi. Dia bersembunyi dengan bantuan pepohonan dan melihat ke depan. Ada ruang terbuka di depan mereka, dan beberapa orang sedang bertarung. Itu, Lu Ming melihat dan matanya sedikit menyipit. Ada iblis dalam perang, dan suku api merah sedang bertarung dengan para iblis. Yang paling mengejutkan Lu Ming adalah beberapa sosok lainnya.
Sosok-sosok ini, bersama dengan para iblis, menyerang suku api merah. Sosok-sosok ini berwujud manusia, tetapi tingginya sekitar 10 meter. Terlebih lagi, tubuh mereka ditutupi sisik, dan mereka tampak sangat mirip dengan Raja Dewa setinggi 100 meter dari sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa makhluk-makhluk di sini jauh lebih pendek dan memiliki sisik merah, bukan oranye. Ras macam apa ini? Tidak ada aura iblis di tubuhnya. Dia bukan iblis. Tunggu, itu aura dewa kuno. Tiba-tiba, mata Lu Ming melebar dan dia tampak terkejut. Lu Ming terkejut. Dia bisa merasakan aura dewa kuno dari makhluk yang tingginya lebih dari 10 meter dan ditutupi sisik merah. Lu Ming memiliki hati dewa kuno dan sangat peka terhadap aura dewa kuno. Dia tidak akan salah. Apa yang terjadi? Mungkinkah makhluk hidup semacam ini juga merupakan keturunan dewa kuno? Dikatakan bahwa para dewa kuno memiliki tubuh besar yang dapat menopang langit dan bumi. Makhluk seperti ini juga sangat tinggi, jadi mungkin mereka benar-benar keturunan dewa kuno. Garis keturunan mereka bahkan lebih tebal daripada keturunan dewa kuno di bintang dewa kuno. Banyak pikiran terlintas di benak Lu Ming. Pertempuran di depan sangat intens. Beberapa makhluk tinggi dan iblis berada di atas angin, memaksa suku Scarlet Flame untuk mundur. Tentu saja, Lu Ming tidak berencana untuk menyerang. Raja Dewa dari suku Scarlet Flame ingin membunuhnya. Dia tidak sabar menunggu suku Scarlet Flame terbunuh. Lu Ming mundur dengan tenang dan meninggalkan tempat itu. Beberapa jam kemudian, Lu Ming tiba di sebuah lembah. Ia berencana untuk memasuki lembah dan mencari tempat untuk beristirahat. Namun tiba-tiba, beberapa sosok melintas di lembah itu. Lu Ming. Begitu sosok-sosok ini melihat Lu Ming, mereka langsung mengeluarkan niat membunuh yang dingin. Orang-orang dari Akademi Iblis Unik benar-benar tidak beruntung. Lu Ming mengerutkan kening dan berbalik untuk pergi. Kau ingin pergi, mati. Kau membunuh Sein pertempuran kegelapan, dan kau masih ingin pergi. Bunuh. Beberapa ahli dari Akademi Iblis Unik meraung dan menyerbu ke arah Lu Ming. Beberapa dari mereka sangat cepat saat mereka mendekati Lu Ming. Sungguh kultivasi yang kuat. Ekspresi Lu Ming berubah. Beberapa orang ini semuanya adalah ahli alam Dewa Surgawi. Dua dari mereka setidaknya memiliki kultivasi Dewa Surgawi tingkat keempat. Lu Ming tidak dapat melawan kultivasi seperti itu. Lu Ming mengeluarkan teknik 9 Kunpeng Surgawi dan mengedarkan kekuatan ilahinya. Kunpeng besar terbentuk di luar tubuhnya. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang maju dengan kecepatan tinggi. Namun, beberapa ahli dari Akademi Iblis Unik sangat cepat. Bahkan jika Lu Ming menggunakan teknik 9 Kunpeng Surgawi, dia masih lebih lambat dari mereka. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Pupil mata Lu Ming mengecil. Dia mundur dengan cepat dan waspada penuh. Namun, makhluk hidup ini tidak menyerang Lu Ming. Sebaliknya, ia mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu dan berkata dengan suara yang dalam, "Nak, dari suku mana kamu? Kamu baru di tahap 5 alam dewa sejati, tetapi kamu berlarian ke sana kemari. Apakah kamu tahu bahwa orang luar telah datang dan dengan sengaja merusak lingkungan hidup kita? Sekarang sangat berbahaya." Makhluk besar itu berbicara dalam bahasa yang sama dengan Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming tertegun dan agak bingung. Apa maksud makhluk hidup ini? Dari nadanya, ia tampaknya memperlakukan Lu Ming sebagai salah satu dari jenisnya. Mungkinkah itu karena hati dewa kuno? Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia telah memadatkan hati dewa kuno, dan tubuhnya memancarkan aura dewa kuno yang kuat. Makhluk hidup ini juga memancarkan aura dewa kuno yang kuat. Mungkin saja ia berasal dari ras yang sama. Namun, ukuran tubuh mereka terlalu berbeda. Namun, pada saat ini, sesuatu terjadi yang membuat mata Lu Ming membelalak. Tubuh makhluk besar itu menyusut dengan cepat, dan sisik-sisik di tubuhnya menghilang. Segera, seorang pria parubaya biasa setinggi sekitar 2 meter muncul di hadapan Lu Ming. Sepertinya dia tidak berbeda dari manusia biasa. Mungkinkah ini tubuh aslinya? Apakah dia hanya menggunakan semacam teknik atau teknik rahasia untuk memiliki tubuh sebesar itu? Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak. "Si kecil, apa yang kamu lakukan? Aku bertanya padamu." Pria parubaya itu bertanya. Dia tidak berasal dari suku manapun." Lu Ming menjawab. Dia sama sekali tidak tahu tentang situasi di sini, jadi dia hanya bisa mengarang cerita.
Tidak berasal dari suku manapun. Mungkinkah kamu keturunan seorang petapa? Mata pria parubaya itu melebar saat dia bertanya dengan heran. Ya, aku adalah keturunan para petapa. Lu Ming dengan cepat mengangguk. Pada saat yang sama, dia menatap pihak lain dengan hati-hati. Begitu situasinya tidak benar, dia akan segera melarikan diri. Kamu benar-benar keturunan para petapa. Aku hanya pernah mendengar tentang para petapa sebelumnya, tetapi aku belum pernah melihatnya. Tidak heran kau berani berlarian sendiri. Namun, zaman sekarang berbeda. Sekarang orang luar telah tiba, daerah ini akan menjadi sangat berbahaya. Aku pikir kau harus mengikutiku untuk sementara waktu sehingga kita bisa saling menjaga. Pria parubaya itu tersenyum dan matanya sangat lembut. Tampaknya dia benar-benar menganggap Lu Ming sebagai salah satu darinya. Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkan senior. Lu Ming merenung sejenak dan mengangguk setuju. Akan lebih bermanfaat untuk mengikutinya sekarang. Dapat dikatakan bahwa Lu Ming dikelilingi oleh musuh sekarang, seperti Akademi Yimo, Sekte Pedang Abadi, suku Scarlet Flame, dan sebagainya. Selain itu, dia harus menghindari iblis. Jika dia mengikuti pria parubaya itu, setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang iblis. Lebih jauh, bahkan jika dia bertemu dengan orang-orang dari Akademi Iblis Unik atau Sekte Pedang Abadi, dia akan memiliki pembantu. Aku Gu Hongshan, siapa namamu? Pria parubaya itu berkata. Namaku Lu Ming. Lu Ming menjawab. Lu, klanku benar-benar memiliki nama keluarga seperti itu. Namun, kalian para pertapa adalah sekelompok orang mesum, jadi wajar bagi kalian untuk menggunakan nama keluarga yang berbeda. Gu Hongshan menggumamkan beberapa patah kata dan tidak banyak memikirkannya. Lu Ming merasa lega. Senior, bagaimana keadaan orang luar? Bagaimana keadaan sekarang? Lu Ming pura-pura bertanya, ingin tahu beberapa informasi. Orang luar adalah orang-orang dari luar surga. Begitu mereka masuk, mereka menghancurkan lingkungan hidup kita dan menjara sumber daya surgawi di sini. Mereka bahkan membunuh banyak anggota klanku. Jadi kali ini, berbagai suku di klanku telah bergabung dan mengirim sejumlah besar ahli. Bahkan ada Raja Dewa, mereka telah bergabung dengan klan monster iblis untuk menyerang orang luar. Namun, ada juga banyak ahli di antara orang luar. Meskipun kami membunuh sekelompok dari mereka, kebanyakan dari mereka melarikan diri secara berkelompok. Mereka sekarang saling memburu di pegunungan biadab dengan ras kami. Gu Hongshan menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Dia bisa mengerti secara kasar. Pihak lain memperlakukan mereka sebagai penjajah, itulah sebabnya mereka melancarkan serangan terhadap mereka. Ini juga sangat normal. Ketika menghadapi invasi, wajar untuk melancarkan serangan balik. Kami keturunan dewa kuno telah hidup di dunia ini sejak zaman kuno, berdiri jauh dari urusan duniawi. Saya tidak berharap orang luar turun kali ini. Bagi ras kami, ini bisa jadi bencana. Kata tetua ras dewa kuno. Gu Hongshan menghela nafas. Keturunan para dewa kuno. Mereka memang keturunan para dewa kuno. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Orang-orang ini juga keturunan para dewa kuno. Apa hubungan mereka dengan para dewa kuno di Gunung Dewa Kuno? Lu Ming, ayo pergi. Tidak jauh dari sana, klan saya menyerang beberapa orang luar. Saya bergegas untuk membantu. Ikut dengan saya. Kata Gu Hongshan. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Kemudian, dia dan Gu Hongshan bergegas ke suatu arah. Kultivasi Gu Hongshan sangat tinggi dan kecepatannya tentu saja mengejutkan. Dia takut Lu Ming tidak bisa mengimbanginya dan sengaja memperlambat kecepatannya. Namun, ketika dia berbalik, Lu Ming masih mengikutinya. Tetapi bahkan jika kamu tidak datang, kita bisa menghadapi orang luar ini. Para raksasa lainnya tertawa dan dengan cepat berubah menjadi ukuran orang normal. Dua pria kekar dan dua tetua kekar itu tidak berbeda dari orang normal. Selain aura dewa kuno yang tebal di tubuhnya, Gu Hongshan juga telah kembali ke ukuran normalnya. Aku bertemu dengan seorang adik laki-laki di jalan. Kalau tidak, aku akan datang lebih awal. Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu kepada seseorang. Dia adalah keturunan para petapa. Gu Hongshan berkata, apa, keturunan para petapa? Aku belum pernah melihat seorang petapa sebelumnya. Di mana dia? Yang lainnya mengamati sekeliling mereka dan melihat ke arah Lu Ming. Mereka bisa merasakan auranya. Lu Ming melangkah maju.
Dan EBSP, energi dewa kuno yang begitu pekat. Beberapa keturunan dewa kuno mengamati Lu Ming, mata mereka dipenuhi rasa terkejut. Kemarilah, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Lu Ming. Lu Ming, ini Gu Yuan. Gu Hongshan saling memperkenalkan dan Lu Ming menyapa mereka dengan sopan. Lu Ming, aku bisa merasakan aura dewa kuno yang pekat di tubuhmu. Mungkinkah kau telah memadatkan hati dewa kuno? Salah satu tetua mengamati Lu Ming dengan saksama dan berkata dengan kaget. Apa, hati dewa kuno? Gu Hongshan dan yang lainnya terkejut. Mereka menatap Lu Ming dengan kaget. Ya, aku memang telah memadatkan hati dewa kuno. Lu Ming mengangguk. Dia segera mengendalikan hati dewa kuno dan membuatnya berdetak lebih cepat. Cahaya merah terpancar dari dadanya seolah-olah sebuah hati telah muncul. Aura dewa kuno yang kaya memenuhi udara. Hati dewa kuno, itu benar-benar hati dewa kuno. Jenius, jenius. Dia benar-benar jenius yang tak tertandingi. Gu Hongshan dan yang lainnya bergumam pada diri mereka sendiri. Saudara Gu Hongshan, apakah hati dewa kuno langka? Lu Ming bertanya dengan heran. Tentu saja langka. Anda seorang pertapa, jadi Anda mungkin tidak tahu banyak. Di klan saya, ketebalan garis keturunan dewa kuno menentukan kekuatan bakat seseorang. Semakin tebal garis keturunan dewa kuno, semakin kuat bakat seseorang. Hanya ketika garis keturunan dewa kuno sangat padat, hati dewa kuno akan lahir. Begini saja, sangat jarang bagi hati dewa kuno untuk lahir di klan kami. Masing-masing dari mereka adalah jenius yang tak tertandingi. Prestasi masa depan mereka tidak terbatas. Gu Hongshan menjelaskan. Begitu, Lu Ming mengangguk. Dia bisa tahu bahwa kultivasi keturunan dewa kuno difokuskan pada tubuh dewa dan kekuatan dewa sebagai hal sekunder. Semuanya memiliki kekuatan yang mencengangkan. Hati dewa kuno dapat terus meningkatkan tubuh dewa. Wajar baginya untuk menjadi seorang jenius yang tak tertandingi di antara keturunan dewa kuno. Lu Ming, kurasa kau belum mengolah taktik dewa kuno dan belum membangkitkan tubuh dewa kunomu, kan? Orang tua itu, Gu Yuan, menilai Lu Ming dan melanjutkan. Taktik dewa kuno, tubuh dewa kuno, jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia agak penasaran. Dia merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak melakukannya. Wajar saja kau belum membangkitkan tubuh dewa kuno. Lagi pula, untuk membangkitkan tubuh dewa kuno, kau harus memasuki kolam darah dan menyerap energi kolam darah. Kau adalah keturunan seorang pertapa. Dari mana kau mendapatkan kolam darah itu? Gu Hongshan tertawa. Benar sekali. Begitu tubuh dewa kuno terbangun setelah hati dewa kuno terbentuk, itu akan sangat menakutkan. Paling tidak, itu akan menjadi tubuh dewa kuno dengan baju besi oranye. Bukan tidak mungkin baginya untuk membangkitkan tubuh dewa kuno dengan baju besi kuning. Aku benar-benar menantikannya. Yang lain juga berdiskusi dengan bersemangat, memperlihatkan ekspresi iri. Tubuh dewa kuno dengan baju besi kuning. Tubuh dewa kuno dengan baju besi oranye. Lu Ming semakin ragu dalam hatinya. Lu Ming, kembalilah ke suku ke-8 bersama kami. Suku itu sedang bersiap untuk segera mengirim sekelompok orang ke kolam darah. Kau bisa pergi bersama mereka dan membangkitkan tubuh dewa kunomu. Dengan begitu, kekuatanmu akan meningkat lagi. Kata Gu Hongshan, tubuh dewa kuno, apakah itu tubuh raksasa yang telah mereka ubah? Peningkatan kekuatannya benar-benar mencengangkan. Memikirkan hal ini, hati Lu Ming membara. Dia juga melihat bahwa ketika Gu Hongshan dan yang lainnya berubah menjadi bentuk raksasa itu, kekuatan tempur mereka memang sangat kuat. Baik itu kekuatan atau pertahanannya, mereka telah meningkat pesat. Jika Lu Ming dapat mengolah keterampilan rahasia ini, kekuatan tempurnya juga akan meningkat tajam. Nak, setujui permintaan mereka. Cepat setujui permintaan mereka. Ini adalah kesempatan besar untukmu. Bon berteriak di lautan kesadarannya. Bagus. Bagaimanapun, aku telah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun. Aku hanya mencari suku untuk beristirahat sebentar. Lu Ming mengangguk. Gu Hongshan dan yang lainnya sangat gembira. Lu Ming sangat berbakat. Jika dia bisa bergabung dengan suku ke-8 mereka, itu berarti suku ke-8 akan memiliki kejeniusan yang tak tertandingi. Mereka tentu saja sangat gembira. Baiklah, mari kita kembali ke suku dulu. Kata Gu Hongshan. Kakak Hongshan, tolong tunggu sebentar. Aku punya masalah yang ingin ku minta bantuanmu. Lu Ming tiba-tiba berkata. Lu Ming berkata,
Ide bagus, itu benar-benar ide yang bagus. Tidak buruk, mari kita lakukan itu. Keturunan dewa kuno lainnya mengangguk. Kakak Luming, kamu harus berhati-hati saat melakukan ini. Gu Hongshan mengingatkan, jangan khawatir, aku punya senjata. Luming mengangguk. Luming yakin bahwa dia bisa menarik pihak lain pergi. Gu Hongshan dan yang lainnya segera menyiapkan penyergapan di sekitarnya. Setelah selesai, Luming terbang menuju lembah di depan. Siapa itu? Raungan keras terdengar. Begitu Luming mendekat, dia ditemukan. Itu Luming, anak ini lagi. Tangkap dia. Kali ini, jangan biarkan pihak lain lolos. Seketika, serangkaian raungan ledakan datang dari lembah. Luming berbalik dan berlari ke tempat Gu Hongshan dan yang lainnya menyergap. Bus, bus, bus. Lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari lembah. Mereka semua adalah ahli dari Akademi Iblis Unik, termasuk beberapa orang yang mengejar Luming sebelumnya. Mari kita lihat kemana kau bisa lari kali ini. Seorang ahli dari Akademi Iblis Unik berkata dengan ganas. Kali ini, mereka telah mengirim lebih dari 10 ahli. Mereka takut Luming akan melarikan diri karena gangguan iblis seperti sebelumnya. Kali ini, lebih dari selusin orang dikirim untuk melihat kemana Luming bisa lari. Mari kita berhati-hati. Bocah ini pergi dan kembali, jadi berhati-hatilah dengan tipuan apapun. Itu benar, jika dia lari ke suatu tempat aneh, sebaiknya kita tidak mengejarnya. Ada juga orang-orang yang berhati-hati di Akademi Iblis Unik. Luming telah dikejar terakhir kali dan dia telah kembali kali ini. Mereka takut Luming akan membawa mereka ke beberapa tempat berbahaya dan membunuh mereka dengan bantuan kekuatan tempat-tempat berbahaya. Akan tetapi, mereka tidak akan pernah menduga bahwa Luming tidak mencoba membunuh mereka dengan bantuan negeri yang berbahaya. Sebaliknya, ia mencoba meminjam kekuatan keturunan para dewa kuno. Oleh karena itu, Luming tentu saja tidak akan lari ke suatu tempat dengan medan yang indah. Bus, bus, dan EBCP, Wash. Kedua belah pihak, yang satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri, segera tiba di tempat dewa kuno itu bersembunyi. Tempat di mana keturunan para dewa kuno bersembunyi tidaklah aneh, kecuali medan yang rumit. Oleh karena itu, orang-orang dari Akademi Iblis Unik tidak terlalu waspada. Bus, Luming, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba berhenti. Bocah, mengapa kau tidak berlari lagi? Apakah kau tahu bahwa kau tidak dapat melarikan diri, jadi aku akan mengirimmu pergi? Salah satu tetua berjubah hitam yang telah mengejar Luming sebelumnya berbicara dengan dingin dan menebas Luming. Kalian adalah orang-orang di jalan. Bibir Luming melengkung menjadi senyum dingin. Boom! Sebuah tinju besar tiba-tiba datang dari belakang Luming. Tinju itu ditutupi sisik merah dan menghancurkan cahaya pedang tetua itu. Bang! Tubuh besar Gu Hongshan muncul di belakang Luming. Bang! Bang! Sosok-sosok tinggi bergegas dari segala arah dan mengepung selusin ahli dari Akademi Iblis Unik. Tidak bagus. Ah, aku telah ditipu. Mundur. Orang-orang dari Akademi Iblis Unik berteriak ketakutan dan ingin mundur. Mereka tidak pernah membayangkan akan ada begitu banyak keturunan dewa kuno yang bersembunyi di sini. Namun, bagaimana Luming berakhir dengan keturunan dewa kuno? Bunuh! Gu Hongshan meraung marah dan menyerang orang-orang dari Akademi Iblis Unik. 30 keturunan dewa kuno semuanya berubah menjadi tubuh dewa kuno yang besar. Mereka kuat dan menyerang selusin orang dari Akademi Iblis Unik. Meskipun ada juga ahli di Akademi Iblis Unik, mereka bukan tandingan Gu Hongshan dan yang lainnya. Jeritan menyedihkan dapat terdengar terus-menerus saat mereka terbunuh satu demi satu. Ah! Pria tua berjubah hitam yang mengejar Luming mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan dan hancur berkeping-keping oleh tinju Gu Hongshan. Ini adalah pembantaian. Lebih dari selusin ahli dari Akademi Iblis Unik terbunuh dalam sekejap. Tingkat pertama, yang juga merupakan tingkat terburuk, disebut tubuh dewa kuno berlapis baja merah. Misalnya, Gu Hongshan, Gu Yuan, dan yang lainnya telah membangkitkan tubuh dewa kuno tingkat ini. Sebenarnya, sebagian besar keturunan dewa kuno telah membangkitkan tubuh dewa kuno yang berlapis baja merah. Sangat sedikit orang yang dapat membangkitkan tingkat kedua, tubuh dewa kuno berlapis baja oranye. Misalnya, Raja Dewa yang dilihat Luming di markas klan Jiwa Es tingginya 100 meter dan ditutupi sisik oranye. Dia telah membangkitkan tubuh dewa kuno berlapis baja oranye.
Adapun tingkat ketiga, tubuh dewa kuno berbaju kuning, bahkan lebih langka lagi. Sangat langka. Tentu saja, ini hanya merujuk pada tingkat yang baru terbangun. Pada kenyataannya, keturunan dewa kuno juga dapat memajukan tubuh dewa kuno mereka dengan mempraktikkan taktik dewa kuno. Namun, kesulitannya mengejutkan. Itu hanya mungkin jika seseorang memiliki bakat yang tak tertandingi. Setelah mengetahui berita ini, hati Lu Ming semakin membara. Ketika dia datang ke suku ke-8 dan orang-orang di sana tahu bahwa dia adalah keturunan seorang petapa, mereka semua sangat sopan kepadanya. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah tinggal di suku ke-8 selama beberapa hari. Saudara Lu Ming, butuh beberapa bulan lagi untuk kolam darah suku ke-8 terbuka. Anda dapat tinggal di sini selama beberapa bulan ke depan. Ketika kolam darah terbuka, Anda dapat masuk dan membangkitkan tubuh dewa kuno Anda. Kata Gu Hongshan. Kakak Hongsan, kemana Anda akan pergi? Tanya Lu Ming. Dia dapat melihat bahwa Gu Hongshan akan keluar lagi. Itu semua karena orang luar. Aku akan pergi memburu mereka. Mata Gu Hongshan bersinar dengan cahaya dingin. Kakak Hongsan, aku akan pergi bersama kalian. Bagaimanapun, butuh beberapa bulan sebelum kolam darah terbuka. Selama periode waktu ini, aku juga akan bebas. Kata Lu Ming. Dia berencana untuk pergi bersama Gu Hongshan dan yang lainnya. Dia terutama khawatir tentang Ouyang Xiang-Xiang, Yue Linglong, dan yang lainnya. Jika dia bisa bertemu mereka, Lu Ming masih bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka. Ini juga bagus. Gu Hongshan mengangguk dan membawa Lu Ming. Selama beberapa bulan berikutnya, Lu Ming, Gu Hongshan, dan yang lainnya melakukan perjalanan melalui pegunungan biadab. Namun, Lu Ming tidak bertemu Yue Linglong dan yang lainnya. Dia bahkan tidak melihat kenalan. Ini membuat Lu Ming agak khawatir. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang datang dari Kin Heaven Starfield menjadi semakin sedikit. Menjelang akhir, mereka bahkan tidak bertemu satu orang pun selama beberapa hari. Gu Hongshan dan yang lainnya berspekulasi bahwa orang luar telah menemukan tempat untuk bersembunyi. Dunia ini sangat luas. Ketika orang-orang di Kin Heaven Starfield menemukan beberapa tempat untuk bersembunyi, tentu saja sangat sulit untuk menemukannya. Itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Oleh karena itu, beberapa bulan kemudian, para ahli dari 10 suku besar keturunan dewa-dewa kuno perlahan-lahan mundur dari pegunungan liar. Untuk sementara waktu, dunia kembali ke kedamaian sebelumnya.